Di zaman era globalisasi ini, tidak heran akan adanya media sosial, terutama bagi generasi-generasi di era ini. Dari mulai generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Media sosial yang populer di kalangan masyarakat diantaranya Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, hingga YouTube. Konten kreator yang sering adalah YouTube. Banyak sekali orang-orang yang sukses lewat YouTube. Berbagai karya video yang unik untuk menarik perhatian masyarakat sehingga menghasilkan berupa uang. Jika karya video ini banyak ditonton, banyak like-nya, banyak komennya dari fans, dan subscribe. Channel Superman ini juga menampilkan sebuah konten mengenai sejarah, budaya, dan kebudayaan, berita, atau informasi. Bersama teman-teman yang dipercaya, baik teman setia yang menonton atau teman yang ikut dalam penelusuran. Maka disingkat Superman, suatu persatuan pertemanan. Siapapun mereka yang menyukai kami, akan anggap kami teman. Keindahan kampung yang budayanya masih terjaga dan masih aktif, bagi pengunjung yang datang akan merasakan sensasi seperti zaman kerajaan. Inilah kampung adat di lereng atau disebut dengan Nagawir Naga dengan sungai Ciwulan yang bersih dan nyaman. Tapi ini bukan perjalanan akhir kami. Setelah ini kami mencoba ke rumah makan yang terkenal. Nama rumah makan ini adalah Saung Ranggon atau dalam bahasa Indonesianya gubuk di atas pohon. Penasaran kan? Saya biasa aja bang. Saya nggak tertarik bang. Bodoh amat, terserah Anda. Halo teman-teman, video kali ini adalah video terakhir. Bukan terakhir dan tidak ada lagi ya. Ini hanya video terakhir kami di Tasikmalaya. Kali ini kami sebelum pulang mampir dulu ke Saung Ranggon atau dalam bahasa Indonesia gubuk di atas pohon. Bukan berarti kami makan di atas pohon ya, karena kami bukan golongan kaum monyet. Emangnya tak? Oh no! Jadi rumah makan Saung Ranggon di Jalan Leuwi Dahu, Kelurahan Indihang, dikenal dengan suatu tradisionalnya yang hangat dan menu masakan Sunda autentiknya. Banyak sekali tempat bermainnya untuk bisa membuat anak Anda bahagia. Bang, gua belum punya anak. Anak tetangga aja bawa. Tempat ini seringkali menjadi pilihan bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan khas seperti nasi timbel, ayam goreng, dan sambal terasi. Semuanya disajikan dengan cita rasa yang khas dan harga yang terjangkau. Kalau saya sih lebih suka nasi goreng pete. Uniknya, selain murah, nasi gorengnya banyak, sekitar 2 porsi atau 2 piring nasi. Padahal harganya 25.000, lumayan. Tempat yang cocok untuk bersantai ini, selain menikmati pemandangan, bisa juga menenangkan hati yang sedang gelisah. Bahkan yang galau pun mendadak sembuh apabila kalian menikmati pemandangan sawah. Bagi masyarakat Sunda, itu sudah biasa sih. Justru ini lebih indah. Mau indah bagaimana? Sawahnya depan Gunung Galunggung, serta kereta yang selalu melintas dekat sawah. Oh iya, ada kebun binatang juga loh. Meskipun tidak lengkap, tapi kami anggap ini kebun binatang mini. Bukan mini semua hewannya kecil-kecil ya. Maksudnya, ya begitulah. Hah? Sebelum lanjut, jangan lupa like-nya guys. Gak lucu kan kalau like-nya dikit? Gak gampang loh bikin video. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu di kebun binatang. Kita akan membahas satu persatu ya, apa saja sih hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini. Hewan yang pertama adalah bajing 3 warna. Mirip tupai kan? Tapi ini bajing loh, bisa dibedakan lewat ekornya. Tupai
Tupai memiliki ekor yang panjang, pipih, berbulu tipis dan kecil. Ekornya sering digeletakkan di atas permukaan atau juga bisa diangkat. Sedangkan bajing memiliki ekor yang lebat, panjang, dan biasanya melengkung ke atas. Itulah perbedaan antara tupai dan bajing, meskipun mereka dianggap masih sejenis. Hewan yang ada di sini adalah bajing tiga warna. Bajing tiga warna adalah hewan pengerat yang berwarna-warni dan termasuk dalam keluarga Sciurid. Bajing ini hidup di hutan-hutan di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Sulawesi. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya, kami hanya bisa membahas beberapa hewan di sini. Bukan malas berbicaranya ya, tapi kami lupa hewan apa saja yang ada di sini. Kalau kalian penasaran, bisa datang saja ke sini ya. Nah, untuk hewan jenis ini kami ingat nih, ini merupakan hewan iguana biru. Iguana biru adalah jenis reptil yang memiliki tubuh berwarna abu-abu hingga biru terang. Iguana biru memiliki nama latin Caeclura lewisi yang berasal dari keluarga Iguanidae dan sering juga disebut dengan nama Grand Cayman Blue Iguanas. Maaf ya kalau berbicara bahasa Inggrisnya kurang lancar. Oh no! Sorry ya. Nah, bagaimana? Indah kan? Tunggu apa lagi? Mampirlah ke sini. Dijamin kalian akan sial. Maksud kami kalian akan bahagia. Nah, kalau ini kebetulan ada namanya ya, ayam muka badut. Ayam muka badut. Jangan-jangan ayam ini bisa melawak ya. Ayam ini dinamakan white face Spanish karena wajahnya yang berwarna putih. Sering juga dikenal sebagai muka badut karena wajahnya yang mirip seperti badut. Warna bulunya yang hitam dan mengkilap menjadikan ayam ini tampak sekilas seperti ayam hitam Sumatera. Ayam white face Spanish merupakan salah satu ayam hias yang berasal dari negara Spanyol. Keberadaan ayam white face Spanish di Indonesia masih cukup baru sehingga masih sangat langka untuk menemukan ayam ini di Indonesia. Hal itu disebabkan juga karena faktor sulitnya mengembangbiakan ayam white face Spanish kata beberapa peternak ayam hias di Indonesia, maka sangat langka di dunia satwa. Kemudian ada ayam berkisar, adalah jenis ayam persilangan antara ayam hutan jantan dengan ayam kampung betina. Masyarakat menggemari ayam berkisar karena memiliki suara kokok yang memikat dan bulunya yang indah. Dan ayam berkisar berasal dari Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Ayam ini merupakan fauna identitas Provinsi Jawa Timur. Begitulah hewan-hewan yang ada di sini. Unik kan? Sebenarnya masih banyak sih, tapi mohon maaf kami tidak bisa menayangkan lebih banyak. Supaya kalian lebih penasaran hewan apa lagi nih selain hewan yang barusan kami kenalkan. Kalau dibahas di sini semua sayang banget kan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada pihak yang tersinggung. Kami akan kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lain atau keluarga. Semoga bermanfaat. Episode berikutnya adalah sebuah informasi dan petualangan mengenai sebuah tempat indah yang diabaikan oleh pemerintah. Semoga adanya video ini bisa dijadikan tempat wisata yang ada di Purwakarta.
dan sehingga bisa dirawat juga. Informasi kolam renang alam hijau, tempat alami di Tatar Sunda. Jadi jangan ketinggalan informasinya, saksikan terus di channel Superman.